Kemarin seberapa? Ini. Oh ini, kira-kira Ini kan 1,5 meter. Iya. Sekarang surut pun masih nyisa sekitar 20-30 cm. Februari 2024 menjadi hari yang sulit hilang dari ingatan warga Demak, Jawa Tengah. Banjir akibat jebolnya tanggul yang memisahkan Sungai Wulan dan warga Kecamatan Karanganyar, Demak ini disebut sebagai yang terparah dalam 100 tahun terakhir. Penanganan banjir oleh pemerintah daerah melibatkan pemerintah pusat dan berbagai kelompok tanggap bencana karena dampak banjir terus meluas. Banjir merusak ribuan rumah, ratusan sekolah, mengenangi jalan, menerjang lahan pertanian, bahkan menelan korban jiwa. Banjir yang terjadi dimulai di tanggal 8 Februari yang melanda Kecamatan Karanganyar khususnya ini memang mungkin hitungan tidak pernah ada. Dan kemarin keterangan dari PUPR ini kejadian 100 tahunan, ulangan 100 tahunan. Jadi memang tidak bisa diprediksi untuk luasan ini tadi seperti yang kami sampaikan di penyebab di Tanggul Sungai Wulan itu ada 3 kecamatan, Kecamatan Karanganyar, kemudian sebagian kecil Kecamatan Gajah dan Kecamatan Mijen. Itu sampai memang memutuskan jalur pantura. Kemudian besaran pengungsi yang kita data kemarin sekitar 70 jiwa yang menjadi korban, pengungsi sekitar 29.000, kemudian 21.000 kakak. Ini yang mendapat terdampak banjir tersebut. Kemudian selain dari jiwa yang menjadi dampak ini juga karena daerah tersebut sangat subur dengan area pertaniannya. Sekitar 2.900 sekian hektar itu terendam dan 1.400 sekian itu puso. Nah, ini yang menjadi kesedihan tersendiri untuk masyarakat terdampak. Meskipun tanggul yang jebol telah berhasil ditutup kembali, masalah banjir belum selesai. Sejumlah permukiman masih terendam banjir. Banjir juga menyebabkan kerusakan dan kerugian yang tidak sepele. Pak Suwandi ini sudah 13 hari Pak ya, Iya. air ini. Nah kondisinya sekarang gimana Pak? Sudah surut terus atau ya segini-segini aja? Sudah surut. Surut. Ini kan dipompa. Emang kencang airnya Pak? Iya, dari sana. Dari sana? Iya. Langsung Dari sana, datang? langsung set air. Malam-malam lagi Pak ya? Ya malam. Nah, terus Bapak langsung keluar dari rumah? Keluar dari rumah. Nggak Wah, sempat nggak bawa sempat. apa-apa ya? Nggak bawa apa. Kalau Hanya ini. hanya yang dipakai aja, Iya. yang lainnya basah dan hanyut. Hanya Nah sekarang ini di rumah masih ada air. ada. Setinggi berapa? Sini. Oke, boleh kita lihat. Ini sudah 13 hari tapi air masih segini ya Pak. Ini karena juga Bapak lebih tinggi dari jalan ya tempatnya ya? Iya, iya. Oke. Ini semua serumah ya segini airnya? Iya. Kemarin ya sekian ini rumah. Kemarin seberapa? Ini. Oh ini Ini kira-kira kan bekas. 1,5 meter. Iya. Nah, sekarang surut pun masih nyisa sekitar 20-30 cm. Ini semua isi rumah kotor semua, belum sempat dibersihin Pak? Belum. Belum sempat. Bahkan- Listrik sudah nyala? Belum. Belum nyala. Air bersih? Air bersih ada sih. Di Dari tempat, masjid itu. dari masjid. Jadi ini banjir sejak hari pertama hingga saat ini sudah 13 hari, tapi bisa dikatakan warga di dusun Kedung Banteng ini masih terjebak atau belum terbebas dari banjir. Jadi di sini di tempat saya berdiri sekitar 30 cm, tapi informasi warga di dalam sana masih ada yang sekitar 50 sampai 60 cm. Dan mereka atau warga di sini belum memiliki atau belum teraliri listrik kembali. Jadi mereka terpaksa harus meninggalkan rumah ketika sore jelang malam dan pergi ke tempat pengungsian seperti di posko pengungsian ataupun rumah kerabat di sekitar wilayah Jawa Tengah ini.
Upaya untuk mengurangi volume banjir dan ketinggian air yang merendam permukiman terus dilakukan berbagai pihak. Sedikitnya 24 pompa air dari BPBD Demak, Kudus, BPBD Provinsi Jawa Tengah, serta dari Balai Besar Wilayah Sungai dikerahkan untuk penanganan banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak. Tidak kurang dari 100 relawan juga dikerahkan sebagai operator pompa dan petugas pendukung operasional setiap hari. Secara teknis, kami menggambarkan bahwasanya di Kedung Banteng ini, Dukuh Kedung Banteng Desa Wonorejo itu kan termasuk cekungan air yang mana memang harus kita sedot karena di sini akan terkumpul air-air dari hulu. Nah, untuk yang di Kedung Banteng ini kita sedot dengan 6 mesin yang mana itu alirannya dari Sipon Ngemple Karanganyar. Kalau di Sipon Ngemple Karanganyar itu disedot dialirkan ke Sungai Jeratun. Kalau yang di sini kita alirkan ke irigasi Pantura. Tidak hanya permukiman, lalu lintas antar kota dan antar provinsi juga terdampak banjir Demak. Sejumlah ruas jalan ditutup dan dialihkan karena banjir. Banjir di Demak kali ini memang diklaim yang paling parah dalam 100 tahun terakhir. Namun belakangan, banjir tidak hanya terjadi di wilayah Demak, tetapi juga di beberapa kota lain di Jawa Tengah. Banjir pun semakin intensif. Menjadi pertanyaan besar, apakah banjir ini merupakan banjir biasa? Apa persoalan lain di belakangnya? Menurut catatan Arif Gandapurnama, program spesialis Mercy Corps Indonesia, daya dukung lingkungan di wilayah Jawa Tengah, terutama di daerah aliran sungai, saat ini tidak baik-baik saja. Yayasan yang bergerak di bidang ketahanan bencana dan perubahan iklim ini mencatat bentang ekologi juga bermasalah dari hulu hingga hilir sehingga ruang air berkurang. Hal ini meningkatkan potensi bencana. Nah, dari tren banjir yang memang sering terjadi belakangan ini, dan semakin tahun itu trennya mengkhawatirkan ya. Jadi kita memang kalau di Jawa Tengah itu punya cerita soal banjirop, tapi semakin kesini kayaknya kita seringkali dengar ada tanggul jebol, kemudian ada banjir limpasan dari sungai dan lain sebagainya. Jadi perlu kita ketahui bahwa kondisi Jawa Tengah ini secara daya dukung lingkungan tidak baik-baik saja seperti itu. Jadi kalau kita sisir dari hulu sampai hilir, karena kita mengenal ada namanya bentang ekologi daerah aliran sungai atau DAS itu memang semuanya bermasalah begitu ya. Artinya ruang buat air itu berkurang. Bahkan ruang-ruang pesisir yang tadinya mungkin itu plain coastline begitu ya, kemudian didevelop menjadi satu mungkin industrial area atau mungkin kawasan permukiman baru atau mungkin ada reklamasi atau pengembangan harbor, itu juga mengambil ruang air. Pakar Manajemen Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, Sudarto PhD, juga memiliki analisis yang memperkuat hal tersebut. Banjir yang terjadi di Demak ini menyimpan persoalan yang lebih kompleks. Apalagi sebelum banjir besar melanda Demak, beberapa waktu lalu banjir juga menerjang wilayah Purwodadi dan Pati. Kalau melihat polanya begitu ya, tahun lalu banjir besar terjadi di Pati, di Kecamatan Tambak Romo. Ketinggiannya bersama 1 meter, 1,5 meter. Lalu tahun ini sebelum di Demak kan terjadi di Purwodadi. Nah, kalau kita melihat baik banjir di Pati, di Purwodadi maupun di Demak itu, curah hujan itu mungkin hanya salah satu faktor, Pak. Dan kalau menurut catatan BMKG kan dalam skala sedang ya, bukan tinggi lah ya. Nah, tetapi hujan dengan curah sedemikian itu kan bisa membuat jebol sungai ya. Sungai Wulan di Demak, kemudian sebelumnya 3 sungai di Purwodadi itu Serang, Tuntang, dan Lusi. Nah, berarti ada persoalan lain gitu, ada sumber lain. Kalau mau kita cermati betul, memang
das kita itu, daerah aliran sungai itu hampir semua dalam keadaan sakit, Pak. Jadi kalau bicara das itu bukan hanya di sungai saja, tapi di bukit-bukit yang kiri kanannya sungai itu disebut sebagai das. Itu sudah terjadi alih fungsi lahan, penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga ketika terjadi hujan, kendati pun bukan dalam skala yang tinggi, itu respon das itu tidak normal gitu, tidak mampu gitu menampung curahan hujan itu, sehingga semuanya menjadi run off. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya zona cekungan dan penurunan muka tanah ekstrim di pesisir utara Jawa, terutama Jawa Tengah. Akibatnya, banjir membutuhkan waktu lama untuk surut. Ini Bapak mau kemana nih sekarang? Mengungsi Pak di Kudus, tempat saudara. Oh, jadi tapi tiap hari bolak-balik? Bolak-balik terus Pak. Oke. Apa Ya. yang dilakukan setiap hari ke rumah nih? Ya nyuci baju Pak, kan terendam semua itu. Dicuci dikit-dikit, biar nanti kalau misalnya udah surut semua kan tidak kecapean Pak, gitu. Akhirnya, mau tidak mau, suka tidak suka, satu-satunya pilihan warga untuk bertahan sementara adalah pergi mengungsi. Jadi apa yang dilakukan pemerintah pantas diapresiasi, cepat gitu. Itu adalah penanganan di hilirnya, gejalanya gitu. Kalau orang hukum mengatakan causa bella gitu, fenomena. Perlu tetapi tidak cukup gitu. Orang boleh mengatakan necessary but insufficient gitu. Menghadapi banjir terparah dalam 1 abad terakhir, Demak tidak sendiri. Lebih dari 11.000 relawan datang untuk terlibat menangani banjir dan memulihkan kondisi pasca banjir. Fasilitas umum seperti sekolah mendapatkan prioritas penanganan pasca banjir. Apalagi akibat banjir, lebih dari 100 sekolah di Demak terkena dampak sangat parah. SD Negeri 2 Karanganyar ini salah satunya. Upaya pemulihan dan penanganan pasca banjir yang terjadi di Kabupaten Demak, khususnya di Kecamatan Karanganyar, terus dilakukan. Dan salah satu yang menjadi prioritas adalah sekolah, seperti di SD Karanganyar 2 ini. Kenapa SD menjadi prioritas? Karena agar anak-anak dapat kembali melakukan aktivitas belajar mengajar seperti biasa. Ini salah satunya. Tumpukan buku menjadi salah satu korban penanganan banjir. Jadi ini adalah buku-buku yang tidak bisa diselamatkan, mau tidak mau harus menjadi sampah dan dibuang. Termasuk juga alat-alat sekolah dan kelas yang terpaksa menjadi korban dan disingkirkan dari ruang kelas. Sementara ruang kelas menjadi salah satu tempat yang ditangani agar dapat digunakan kembali oleh para siswa. Kepala SD Negeri 2 Karanganyar Jumiatun tidak bisa menyembunyikan kepedihan yang dirasakannya saat melihat sekolah yang dipimpinnya porak-poranda diterjang banjir. Padahal Jumiatun baru ditugaskan di sekolah ini 1 bulan lalu. Kerugiannya seolah tidak terhitung.
Bukan perkara properti dan materi saja yang hancur. Buku siswa, bahkan data nilai dan prestasi siswa juga hilang. Ibu, kalau boleh diceritakan, ini kan ada peristiwa banjir Bu di sekolah yang Ibu tempat bertugas. Ini dampaknya apa sih Bu? Kerugiannya apa untuk sekolah ini di banjir ini Bu? Iya, kalau kita ngomong dampak kerugian, mungkin kita bisa melihat lingkungan di sini hancur, hancur ya betul, aset yang kita punya hancur semua karena memang banjir di SD ini sampai 2 meter ya, jadi sampai di bawah atap itu sehingga ini kita nggak bisa menyelamatkan yang menjadi aset kita, gitu. Dampaknya luar biasa, anak-anak kami juga belum bisa masuk sekolah sampai saat ini. Guru-guru kami 70% juga berdomisili di sini sehingga juga terdampak. Ini dari tim relawan juga baru proses ini. Wah ini, jadi kalau kita bisa lihat ke dalam nih salah satu ruang kelas yang sedang dibersihkan atau dipulihkan. Ini semua lumpur ini masuk ke dalam kelas. Jadi kita bisa bayangkan kalau tadi informasi dari Bu Guru atau Ibu Kepala Sekolah bahwa sekolah ini tuh terendam banjir sampai 2 meter. Nih kalau kita bisa lihat batasnya saja, ini ada batas. Kemungkinan besar air merendam sekolah setinggi ini. Artinya bisa dipastikan semua properti atau barang-barang yang ada di kelas dan di sekolah ini rusak parah. Nah, ini papan tulisnya juga Bu ya. Ini kita lihat, ini ketinggian air Bu ya. Ketinggian air ketika air tenang ya. Oh, iya. Tapi ketika air begitu masuk itu lewat ini ventilasi. Oh, jadi karena air datangnya dari belakang sekolah lewat sawah itu. Ini salah satu, tadi kan kalau di kelas ketinggiannya sekitar 1,6 1,7 meter. Kalau ini udah ketahuan di atas 2 meter ya. Karena ini saya aja kurang lebih tinggi 172. Ini di atas saya. Ini kalau kita bisa ngukur di sini Bu ya. Ini setinggi saya. Ini ketinggian air waktu air datang. Bayangkan jadi memang dan sudah tenang mungkin awal-awal iya, ya, awal-awal ya. dan sempat ada bekasnya. Kalau datang masih ngalir, saya kira juga nggak akan terlihat bekasnya. Iya kan. betul. Berapa hari Bu dari air datang sampai akhirnya surut dan bisa datang 10 hari. 10 hari. Jadi barang-barang terendam 10 hari ya udah memang udah busuk, baunya udah hancur semua. Termasuk alat elektronik Bu ya. Apa yang masih bisa selamat Bu? Ini Chromebook 15 Boleh biji. mungkin diambil contohnya satu dibawa ke sini Bu. Iya. Iya. Ini terendam. Ini sudah kita selamatkan di almari kayu yang paling tinggi tempatnya. Kita masih sempat menyelamatkan ini. Tapi jadi ketika hujan datang itu sempat ada yang datang. Bukan hujan, loh, Mas. Ketika banjir Iya, datang, air itu, datang. Teman guru yang rumahnya dekat di sini Langsung ke masih, sekolah? bisa menyelamatkan ini, ditaruh di lemari di ruang sebelah guru itu di bagian teratas. Tetap terendam. Ambruk lemarinya. Lemarinya ambruk. Jadi barang-barang ini memang ketutup lemari, terendam selama 10 hari. Penanganan pasca banjir di sekolah ini dibantu oleh relawan dari berbagai daerah. Basulin dan rekan-rekannya langsung menuju Demak dari kota tetangga Kudus sesaat setelah banjir mereda. Mereka menyadari para korban banjir membutuhkan pertolongan sekecil apapun itu. Tidak hanya sekolah, permukiman warga juga menjadi korban terjangan banjir. Setelah air surut pun dampak banjir tidak serta-merta selesai. Masih banyak persoalan susulan yang harus ditanggung para korban. Ibu udah bersihin berapa lama ini Bu? Sudah 5 hari ini belum sampai Wak. Belum sampai selesai? Iya, belum selesai. Yang dibersihin apa aja di dalam Bu? Ya, tembok-tembok ini kan ada lumpur. Lumpur-lumpurnya ada itu, ada kotoran. Iya, gabah itu loh, gabah. Oh, ada panen. gabah, Iya, gabah sama dari padi ya. Iya, sama lalaran itu banyak sekali ya. Yang paling susah bersihin apa ini Bu? Ya, apa saja ini. Nah, barang-barangnya bisa diselamatin semua nggak Bu? Nggak bisa kok, cuma pakaian tok yang bisa diselamati. Ini kalau kita bisa lihat di sini memang warga tuh punya banyak hal yang rusak karena banjir. Perlengkapan rumah tangga, elektronik sudah pasti tidak bisa diselamatkan, kompor,
Pakaian-pakaian juga sebagian besar sangat rusak, jadi sulit untuk dicuci. Warga yang masih berusaha menyelamatkan barang-barangnya mencoba semaksimal mungkin untuk membetulkan. Ini Bapak, kipas angin rusak Pak? Kipas angin rusak, Kena banjir? kena banjir. Kira-kira masih bisa nyala nggak Pak ini? Belum tahu, ini baru dicoba. Baru dicoba ya? Baru dicoba benerin. Selain kipas angin apa lagi Pak yang rusak nih? Mesin cuci di situ ada. Rusak juga? Rusak juga. Yo, Seperti ini kondisi rumah Utomo akibat terjangan banjir. Rumah ini juga merangkap sebagai warung. Untung saja di beberapa wilayah air bersih sudah kembali dapat diakses untuk mendukung upaya pemulihan pasca banjir. Ibu banyak yang kotor Bu baju? Oh iya. Ini nyuci? Semuanya kotor, semuanya basah. Bergelut dengan lumpur lah. Kena lumpur semua ya? Iya. Ini nyuci air sudah keluar dari kapan Bu? Dari kemarin. Apa ya? Ini kan bisa dipakai pakai genset bisa. Oh, pakai genset bisa. Terus kemarin itu listrik sudah hidup, terus langsung bisa. Langsung bisa airnya lah. Tadinya nggak ada air ya Bu ya? Iya, iya. Oke, ini banyak yang dicuci Bu? Banyak sekali, Tapi semuanya. Semuanya dicuci ya? Semuanya tidak ada yang ketinggalan. Penanganan pasca banjir di wilayah Demak ini memang cepat dan tepat. Namun menurut pakar manajemen lingkungan Sudarto, cepat dan tepat saja tidak cukup. Penanganan banjir yang selama ini dilakukan merupakan penanganan hilir. Dibutuhkan penanganan yang lebih terukur untuk jangka panjang. Manajemen sebab perlu menjadi prioritas agar banjir tidak terulang dan menjadi bencana yang lebih besar. Jadi apa yang dilakukan pemerintah pantas diapresiasi, cepat gitu ya. Itu adalah penanganan di hilirnya, gejalanya gitu. Kalau orang hukum mengatakan causa bella gitu, fenomena. Perlu tetapi tidak cukup gitu. Orang boleh mengatakan necessary but insufficient gitu. Karena ketika sumbernya yaitu das yang sakit tidak disembuhkan, lalu yang menyebabkan limpahan dari hulu itu tidak ditangani, cepat atau lambat yang ditangani di gejala tadi, di hilir tadi, tidak akan mampu menampung. Sehingga setiap tahun kita saksikan, bukan hanya di Jawa Tengah Pak, bencana lingkungan dalam bentuk banjir itu makin tinggi intensitasnya, makin luas kawasannya Pak. Itu karena penanganan kita selalu terpusat di hilir. Saya tidak mengatakan hilir tidak perlu, tapi tidak cukup gitu. Jadi kita sekarang belajar dari padi. Beberapa bulan sebelum Demak kan Purwodadi, kemudian Demak. Itu mengajarkan kepada kita bahwa mengelola lingkungan itu tidak boleh hanya berbasis pada administrasi Pak. Ini Demakku, ini Semarangku, ini Salatiga, ini Kabupaten Semarang, nggak bisa. Mesti harus berbasis pada namanya ecoregion Pak, pewilayan lingkungan gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh hulu, Kabupaten Semarang, Salatiga, atau kabupaten yang lain, itu akan berdampak pada tengah. Apa yang dilakukan di tengah akan berdampak pada hilir gitu. Bencana banjir dimanapun dan sekecil apapun adalah persoalan yang sangat berat bagi para korban. Terutama bagi mereka yang terpaksa meninggalkan rumah dan tinggal di pengungsian. Lebih dari 29.000 warga mengungsi akibat banjir di wilayah Demak. Sebagian berangsur pulang saat air sudah tidak lagi merendam rumah mereka. Namun sebagian lain masih bertahan di lokasi pengungsian seperti di Masjid Jami Al-Bushro, Kedung Banteng. Berapa orang Mas di sini? Sekitar 450 orang. 450 orang Ya. terdiri dari
Dari laki-laki, laki-laki dan perempuan setara lansia, lansia, ada anak-anak. anak-anak. Ya. Di mana aja Mas tidurnya ini? Ya ini di sini sama di lantai 2. Nih, yang Tapi ini lantai kan 1. kelihatan nggak terlalu penuh. Apakah mereka kemana ini? Ini ke rumah dulu Mas, membersihkan rumahnya yang pria atau keluarganya. Ada yang di rumah membersihkan rumahnya. Oh, jadi kalau pagi dan siang warga ke rumah, karena air sudah mulai surut. Air mulai surut. Membersihkan yang bisa dibersihkan. Ya. Nanti sore kesini lagi. Kebutuhan makan sehari-hari dari mana Mas? Ya, alhamdulillah masih ada bantuan dari dinas sosial ada, dan uluran tangan dari para dermawan juga ada untuk kesini. Ya, ini ini ada dapur umum kecil. Di mana? Ya ini. Boleh kita lihat. Nah, jadi masyarakat masih mengandalkan dapur umum. Ini dapur umum. Oke. Dari warga sini sendiri. Dari warga. Iya, ini sini sendiri. Yang masak siapa aja? Yang masak ibu-ibu ini yang pada ngungsi di sini, ya. Jadi bantuan datang dimasak untuk makan bersama-sama. Ya, makan bersama untuk sarapan paginya. Karena nasi belum datang kalau pagi. Oke. Nah, kalau siang dan malam? Siang dan malam nanti ada bantuan juga. Ya. Oke. Bu, makannya cukup? Cukup, kurang. Ini yang masak siapa aja, Bu? Ini Mbak. Bergantian. Ya, ini gantian ya. Mbak masak apa, Mbak? Mbak, masaknya nasi. Masak nasi, sayur. Masih semangat, Mbak? Semangat. Rumahnya masih banjir. Oh ya udah. Masih banjir, Mas. Masih banjir. Oke, nah ini kalau selain makan, Mas, untuk kebutuhan MCK-nya gimana, Mas? MCK-nya ya ini ya adanya cuma sekitar 12 dan 12 untuk apa? semua 12 12 bilik ya, bilik. tempat Di ya. mana nih, Mas? Ini ya. Oh, di belakang. Ini dipakai bergantian. Ya, pakai bergantian. Berapa bilik, Mas? Bilik sekitar 12 sama 11 12 itu. untuk 450 Untuk orang. 450 orang. Ya. Cukup, Mas. Iya, mau gimana lagi ya? Antri ya. Oke, Ya, sama tapi aja. air bersih ada. Air bersih ada. Ini karena ada support dari ini genset masjid ini buat ngidupin PAMSI, Mas. Para pengungsi beruntung, di lokasi ini mereka mendapat cukup bantuan makanan, pakaian, dan bantuan lainnya seperti posko medis dan obat-obatan. Namun tentu saja dampak banjir, kerugian, serta kerusakan yang disebabkannya akan sulit dilupakan oleh para korban, tak terkecuali anak-anak. Tanggung jawab selanjutnya ada di bahu para orang tua, pemangku kebijakan dan pengambil keputusan. Anak-anak ini menanti solusi jangka panjang yang perlu segera diterapkan agar mereka tidak mewarisi masalah yang sama atau bahkan lebih gawat dan fatal.